Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B, Strategi Pembelajaran Matematika, yang beranggotakan Ulfa Anissa dan Diriska Utami, Vini Mutiara Eri, dan Dian Khadijah akan membahas tentang pendekatan open-ended. Yang pertama adalah pengertian pendekatan open-ended. Menurut Suherman, banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika, seperti memahami suatu konsep matematika, memecahkan permasalahan matematika, mengkonstruksi suatu teori, atau menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan matematika. Kegiatan berpikir seperti ini dapat disebut dengan kegiatan matematika. Melihat perkembangan zaman yang semakin kompleks, fungsi pengajaran matematika untuk mempersiapkan siswa berpikir kreatif, logis, rasional, cermat, dan efisien menjadi semakin berat. Seorang guru harus lebih profesional dalam meningkatkan kreativitas siswa yang beragam melalui latihan-latihan pemecahan masalah. Untuk itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa yang beragam. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended berasal dari Jepang kisaran tahun 1971 dan 1977. Peneliti Jepang melakukan serangkaian proyek penelitian dalam rangka mengembangkan metode evaluasi untuk menilai keterampilan dan pemikiran tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran matematika. Evaluasi tersebut menggunakan masalah terbuka sebagai tema. Meski pada mulanya soal terbuka digunakan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, namun ditemukan bahwa pendekatan ini secara signifikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan dimulai dengan melibatkan siswa dalam masalah terbuka yang diformulasikan untuk memiliki beberapa jawaban yang benar, tidak lengkap, atau terbuka. Penggunaan masalah terbuka memang memungkinkan siswa untuk melakukan pemecahan masalah matematika dan juga menawarkan kesempatan pada siswa untuk menyelidiki dengan strategi dengan cara yang mereka yakini. Nah, ini adalah ide dari pendekatan terbuka yang didefinisikan sebagai metode pengajaran di mana kegiatan-kegiatan interaksi antara matematika dan siswa terbuka untuk melakukan pemecahan masalah yang bervariasi. Adapun permasalahan terbuka digambarkan dalam 3 aspek keterbukaan, yaitu yang pertama, proses terbuka atau open process. Ada lebih dari satu cara untuk sampai pada solusi dari masalah. Yang kedua, masalah open-ended. Masalah dapat memiliki beberapa banyak jawaban yang benar. Yang ketiga, dari masalah untuk masalah atau from problem to problem atau formulasi dari masalah. Siswa menggambarkan dengan pemikiran mereka sendiri untuk merumuskan masalah baru. Selanjutnya yaitu mengkonstruksi masalah open-ended. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jepang dalam jangka waktu yang cukup panjang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi masalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, menyajikan soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan-hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, menyajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Yang keempat, menyajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima, memberikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat dari contoh untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Dan yang keenam, memberikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Selanjutnya, mengembangkan rencana pembelajaran. Menurut Suherman dan kawan-kawan, setelah guru mengkonstruksi masalah open-ended, guru perlu mempertimbangkan 3 hal berikut sebelum masalah itu ditampilkan di kelas sebagai awal dari pembelajaran, yaitu yang pertama, apakah problem tersebut kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga?
Problem itu harus mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut pandang. Di samping itu, harus kaya dengan konsep-konsep matematika yang sesuai untuk siswa berkemampuan tinggi maupun rendah dengan menggunakan berbagai strategi sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Pada saat siswa menyelesaikan problem open-ended, mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki. Jika guru memprediksi bahwa persoalan itu di luar jangkauan siswa, maka problem itu harus diubah atau diganti dengan problem yang berada dalam wilayah pemikiran siswa. Dan yang ketiga, apakah problem itu mengundang perkembangan konsep matematika lebih lanjut? Problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi, sehingga dapat mengacu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Apabila guru telah menyusun suatu masalah open-ended dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, tuliskan respon siswa yang diharapkan. Yang kedua, tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Yang ketiga, sajian problem semenarik mungkin. Yang keempat, lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Yang kelima, memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksploitasi problem. Menurut Hashimoto mengatakan bahwa dalam pembelajaran dengan pendekatan, guru harus berhati-hati dalam mengalokasikan dan mengatur waktu karena mungkin saja siswa menanggapi dengan banyak respon, baik yang sesuai harapan maupun yang tidak. Dan semua itu harus didiskusikan dan disimpulkan. Karena itu disarankan pembelajaran open-ended ini disusun guru dalam 2 periode, yakni yang pertama, periode pertama yaitu siswa bekerja individual atau kelompok dalam menyelesaikan masalah yang diberikan guru di awal pembelajaran untuk seluruh siswa di kelas. Setiap siswa diberikan kertas kosong sebagai tempat untuk mereka menuliskan ide-idenya. Kertas-kertas tersebut disimpulkan yang berguna untuk guru mempersiapkan kesimpulan dari respon individu. Kemudian dalam kelompok yang terdiri atas 4 siswa, mereka mendiskusikan hasil pekerjaan individunya dan perwakilan kelompok menuliskan hasil diskusi kelompoknya. Periode kedua yaitu digunakan untuk diskusi kelas mengenai strategi dan kelompok dipresentasikan dan didiskusikan. Kemudian pembelajaran pemecahan serta penyimpulan dari guru, hasil dari masing-masing kelompok dipresentasikan dan didiskusikan. Kemudian pembelajaran disimpulkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa garis besar langkah pembelajaran meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Kegiatan inti mencakup memberikan masalah, merekam respon yang diharapkan dari siswa, pembahasan respon siswa, dan meringkas yang telah dipelajari. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulannya yaitu yang pertama, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang kedua, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang keempat, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Selanjutnya itu kelemahan. Yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah hal yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Contoh pendekatan open-ended. Dalam suatu keadaan, guru membuat soal yang dibagi menjadi 2 masalah. Kelompok A membahas masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi. Di bawah ini adalah hasil dari kelompok A dan kelompok B. Pertanyaan untuk kelompok A, manakah fungsi-fungsi bentuk aljabar pada kelompok B yang tabelnya seperti pada lembar pertanyaan kalian?
Sedangkan pertanyaan untuk kelompok B, manakah di antara fungsi-fungsi aljabar yang grafiknya merupakan grafik pada kelompok A? Dan pertanyaan yang sama untuk kedua kelompok. Dari jawaban tersebut, jelaskan pendapat kalian dan carilah sebanyak mungkin karakteristik sama yang lain. Konteks pedagogi. Permasalahan ini mencakup topik fungsi linear. Tujuan pembelajarannya adalah membantu siswa mengintegrasikan apa yang telah ia pelajari mengenai fungsi linear. Soal terbuka seperti ini disajikan dengan maksud guru dapat mengemukakan permasalahan dalam format sederhana sehingga dapat direspon siswa dengan cepat. Dalam pembelajaran biasa, seringkali siswa disuruh menggambarkan fungsi dalam bentuk tabel, grafik, atau bentuk lain. Topik ini diberikan secara individual dalam keseluruhan proses pembelajaran. Meskipun pendekatan langkah demi langkah ini mungkin diperlukan pada tahap formasi konsep, namun pemahaman bagian-bagian seperti ini tidak akan menjamin pemahaman konsep secara menyeluruh. Pemahaman yang terintegrasi dari suatu konsep hanya akan dicapai jika siswa memiliki perspektif yang diperolehnya dari hubungan keterkaitan antar komponen-komponen yang berelasi. Di bawah ini adalah tabel contoh respon siswa yang diharapkan pada soal kelompok A. Di bawah ini adalah tabel contoh respon siswa yang diharapkan pada soal kelompok B. Baiklah, itulah tadi penjelasan pendekatan open-ended dari kelompok 5. Thanks for watching. Sampai berjumpa di penjelasan-penjelasan berikutnya.